Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah dan akhlak kelas 6. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 7 Asmaul Husna bagian 2. Kompetensi dasar 1.2 meyakini Allah SWT sebagai Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. 2.2 membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna. 3.2 mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Dan terakhir 4.2 melafalkan Al-Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim, dan artinya. Kalian telah mempelajari beberapa Asmaul Husna sebelumnya, yaitu Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Pada pembelajaran bab 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki banyak Asmaul Husna, diantaranya yaitu Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Ayo kita pelajari bab ini untuk memahami keempat Al-Asmaul Husna tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh aku bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan Rasulullah saja beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai umatnya hendaknya senantiasa melafalkan istighfar 70 kali setiap harinya. Asmaul Husna Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya yang maha mengampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya Al-Ghafur karena dialah yang mengampuni dosa-dosa hambanya di dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membebaskan siksaan akibat dosa-dosa tersebut. Dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan jika manusia selalu memohon ampunan darinya. Sebaliknya, Allah membenci kepada manusia yang banyak berbuat dosa tetapi enggan bertaubat. Bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bosan menerima taubat hamba-hambanya, sementara setiap saat manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa? Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwa Dia adalah Maha Pengampun atau Al-Ghafur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 110 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Artinya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 110. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ghafur. 1. Semakin menguatkan iman agar tidak melakukan dosa. Jadi
Seorang muslim yang mengimani bahwa Allah bersifat Al-Ghafur, maka semakin kuat imannya dan tidak akan melakukan dosa. Nomor 2, jika melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, maka hendaknya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Jadi seorang mukmin yang meyakini, mengimani bahwa Allah bersifat Al-Ghafur, hendaknya ketika melakukan kesalahan ataupun dosa mengucapkan kalimat istighfar. Nomor 3, menghapus kesalahan dengan berbuat kebaikan. Jadi orang yang mengimani bahwa Allah bersifat Al-Ghafur akan menghapus kesalahannya dengan berbuat kebaikan. Yang keempat, berusaha menjauhi dosa dengan berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku. Jadi orang yang mengimani bahwa Allah SWT bersifat Al-Ghafur senantiasa menjauhi dosa. Dengan apa? Dengan berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata dan berperilaku terhadap orang lain. Terakhir, nomor 5, tidak bersikap sombong. Jadi seorang mukmin, orang yang mengimani bahwa Allah SWT bersifat Al-Ghafur, mereka tidak akan bersikap sombong. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.